perkenalkan saya Rima Melati dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Hari ini kita akan membahas materi akuntansi syariah tentang pasar modal syariah, yaitu suku dan obligasi. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu obligasi. Pastinya, obligasi yang menurut Kapres RI nomor 775 yaitu suatu jenis efek berbentuk surat pengakuan utang atas suatu pinjaman uang dari masyarakat yang didapat dengan wujud tertentu dengan tenor minimal 3 tahun dan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah beserta pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Obligasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pemegang obligasi akan mendapatkan bunga atau kupon obligasi yang nilainya lebih dari bunga deposito bank. Jenis kupon tersebut juga ada yang bersifat tetap dan juga ada yang bersifat mengambang. Surat berharga dengan bentuk obligasi akan lebih mudah untuk diperdagangkan di pasar sekunder sesuai dengan mekanisme BEI atau di luar BEI. Sedangkan kekurangan obligasi yaitu tidak selamanya obligasi bersifat aman, karena ada beberapa jenis obligasi yang memiliki resiko gagal bayar dari penerbit obligasi, sehingga pihak investor tidak bisa mendapatkan keuntungan atau kehilangan nilai investasinya. Namun, resiko tersebut hanya ada pada jenis obligasi yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Jadi, kalau obligasi tersebut dilindungi undang-undang, kemungkinan masih bisa dibayarkan. Baik, selanjutnya adapun karakteristik obligasi. Ada nilai obligasi, yaitu pihak yang berperan dalam mengeluarkan obligasi harus memberikan informasi terkait jumlah uang yang dibutuhkan, atau sering disebut dengan jumlah emisi obligasi. Berdasarkan jumlah obligasi yang dikeluarkan ini harus ditentukan oleh aliran arus kas, performa perusahaan dan besarnya keperluan bisnis. Lalu ada jangka waktu. Obligasi memiliki jangka waktu mulai dari 1 tahun sampai 10 tahun, tapi umumnya jatuh tempo suatu obligasi adalah 5 tahun. Biasanya para investor lebih memilih obligasi jangka pendek karena memiliki nilai resiko yang kecil. Lalu ada principal dan coupon rate. Principal rate adalah suatu nominal uang yang harus dikeluarkan para penerbit obligasi pada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Nilai principal rate ini erat kaitannya dengan redemption value, maturity value, par value, or face value. Di sisi lain, coupon rate adalah suatu tingkatan bunga yang wajib dibayarkan oleh para penerbit obligasi pada pemegang obligasi di setiap tahunnya. Lalu ada jadwal pembayaran. Pembayaran kupon obligasi harus dilakukan oleh penerbit obligasi tentunya secara berkala dengan kesepakatan yang ditetapkan, seperti 3 semester, per semester, atau triwulan sekali. Lalu di sini ada perbedaan obligasi dan suku. Suku adalah obligasi yang sesuai dengan prinsip syariah, jadi berbeda dengan obligasi umum. Suku itu sendiri adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan penerbit obligasi kepada pemegang obligasi syariah yang berkewajiban emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi atau syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Suku sebagai sertifikat dari suatu nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran. Bukti diterima nilai sertifikat dan menggunakannya sesuai rencana. Sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang tangible, barang atau jasa atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas investasi tertentu. Lalu perbedaan obligasi dengan suku. Obligasi yaitu kontrak kewajiban utang di mana yang mengeluarkannya secara kontrak berkewajiban membayar kepada pemilik obligasi pada tanggal tertentu atau bunga pokok, sedangkan suku klaim atas kepemilikan pada underlying aset
atau dasar aset tersedia, konsekuensinya pemilik suku sama halnya dengan hak atas kepemilikan pada saat proses realisasi aset suku. Jadi perbedaan dari obligasi konvensional yaitu dari pendapatannya. Kalau obligasi konvensional mendapatkan uang dari bunga atau kupon, sedangkan obligasi syariah atau suku itu memperoleh pendapatannya berupa hasil atau fee atau bagi hasil atau margin. Pembentukan SPV dalam suku. SPV itu ada fisik dan hak pemanfaatan jaminan, ada BUMN, suku atau sun, lalu ada PT. BUMN ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, diawasi, diatur, disupervisi, dan dibina langsung oleh Kementerian BUMN. Lalu yang suku atau sun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 diatur dan dikendalikan oleh Kemenku sebagai bendahara negara. Lalu PT terregister dan harus diaudit oleh KAP. Lalu selanjutnya perbandingan suku dengan obligasi. Di sini dasar hukum suku undang-undang, obligasi juga undang-undang. Lalu penerbitnya, suku diterbitkan oleh pemerintah, korporasi, obligasi juga sama, pemerintah dan korporasi. Selalu metode penerbitannya, suku ada lelang, book building, private placement, obligasi pun sama. Lalu ada ketentuan perdagangan. Ketentuan perdagangan suku ada tradable, dapat diperdagangkan, begitu juga obligasi tradable juga dapat diperdagangkan. Lalu sifat instrumen, sertifikat kepemilikan atau penyertaan kas atas aset, begitu juga obligasi. Sedangkan tipe investor dari suku yaitu konvensional dan syariah. Beda halnya dengan obligasi. Jadi obligasi hanya konvensional, tidak syariah. Lalu ada penghasilan investor. Penghasilan investor suku ini dari imbalan, bagi hasil, dan margin. Sedangkan obligasi itu dari bunga atau kupon capital gain. Lalu dokumen yang diperlukan. Dokumen suku ini ada dokumen pasar modal, dokumen syariah pastinya. Lalu kalau yang dokumen obligasi hanya dokumen pasar modal, tidak ada dokumen syariah. Underlying asset, suku perlu menggunakan underlying asset, sedangkan obligasi tidak perlu. Lalu penggunaan hasil penjualan, suku harus sesuai syariah, sedangkan obligasi bebas, bisa menggunakan syariah, bisa tidak. Sedangkan untuk lembaga terkait, suku menggunakan SPV, trustee, kustodian, agen pembayar. Obligasi menggunakan trustee, kustodian, agen perbayar. Dia obligasi tidak menggunakan SPV. SPV hanya digunakan oleh suku. Lalu syariah endorsement, suku sangat perlu menggunakan syariah endorsement ya teman-teman. Kalau obligasi dia tidak perlu karena dia konvensional. Fatwa DSN MUI nomor 32 atau DSN MUI 9/2002, ada Majelis Ulama Indonesia. Lalu obligasi syariah. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang berkewajiban emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dari sisi pasar modal, penerbitan obligasi syariah muncul sehubungan dengan perkembangannya institusi keuangan syariah. Ketentuan umum, yang pertama, obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga.
Jadi jika hutang terus ada bunga itu tidak diwajibkan, guys. Lalu ada obligasi yang dibenarkan menurut syariah, yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lalu ada obligasi syariah adalah suatu surat berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, dan atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Ketentuan khususnya, akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah, yang pertama ada mudorobah atau kirah atau bagi hasil, lalu musyarakah, lalu ada murabahah, lalu ada salam, ada itisnah, lalu ada ijarah. Kemudian jenis usaha yang dilakukan emiten atau mudharib tidak boleh bertentangan dengan syariah yang memperhatikan substansi fatwa DSN MUI nomor 20 DSN MUI 4 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi atau reksadana syariah. Yang ketiga yaitu pendapatan atau hasil. Investasi yang dibagikan emiten atau mudhorib kepada pemegang obligasi syariah, mudorobah atau sahibul mal, harus bersih dari unsur non halal. Lalu yang keempat, pendapatan atau hasil yang diperoleh pemegang obligasi syariah sesuai akad yang digunakan. Kemudian pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan. Ketiga, penyelesaian perselisihan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Jadi jika salah satu dari mereka tidak melakukan kewajibannya dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah, mereka menyelesaikannya melalui badan arbitrasi syariah. Lalu penutup, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Lalu persamaan kualitas suku dan pasar konvensional lainnya itu dapat diperdagangkan. Suku mewakili pihak pemilik aktual dari aset yang jelas, manfaat aset atau kegiatan bisnis, dan juga dapat diperdagangkan. Dapat diperingkat. Suku dapat diperingkat dengan mudah. Agen memberi peringkat regional dan internasional. Lalu dapat ditambah. Sebagai tambahan, terdapat aset utama atau kegiatan bisnis. Suku dapat dijamin dengan bentuk kolateral berdasarkan syariah lainnya. Lalu fleksibilitas hukum. Suku dapat distruktur atau ditawarkan secara nasional dan global. Baik, selanjutnya yaitu fleksibilitas hukum, di mana suku dapat distruktur dan ditawarkan secara nasional dan global segan pajak yang berbeda. Kemudian dapat ditebus. Struktur suku diperbolehkan untuk kemungkinan penebusan. Jadi bisa untuk ditebus. Selanjutnya ada jenis obligasi syariah. Bisa dilihat guys, itu ada suku yang kegiatan bisnis data dilaksanakan melalui bentuk atau instrumen participatory atau keikutsertaan atau fixed return. Kemudian suku itu ada yang dari pemerintah, kemudian SBSN atau disebut juga suku negara, merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Perusahaan yang menerbitkan adalah SPV yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Jadi suku ini diterbitkan oleh pemerintah atau disebut juga oleh suku negara.
Jadi perusahaan yang menerbitkan itu namanya SPV. Kemudian bisa dilihat di gambar, ini ada bagan pilihan-pilihan dalam pembiayaan APBN melalui penerbitan SBN. SBN itu ada dari yang dalam negeri dan luar negeri. Yang dari dalam negeri itu bersifat konvensional. Konvensional itu ada yang obligasi negara. Lalu yang SBSN itu ada yang sertifikat ijarah, rukuk retail, Islamic Treasury Bills, project financing. Lalu yang dari luar negeri itu ada yang konvensional dan SBSN cuman. Kemudian di sini ada kegunaan dana suku. Ada suku proyek spesifik, kemudian ada suku aset spesifik, ada suku neraca spesifik. Untuk contoh dari suku proyek spesifik itu sebagai contohnya ada Qatar Global, suku yang dikeluarkan oleh pemerintah Qatar pada tahun 2003 yang untuk memobilisasi sumber daya untuk membangun Hamad Medical City di Doha. Terjadilah joint venture SPV. QGS dibentuk dengan modal terbatas. SPV ini membeli kepemilikan perluasan lahan dan didaftarkan atas nama HMC. Perluasan lahan ini ditempatkan pada trust dan sertifikat atas dasar trust dengan nilai USS dan jatuh tempo 2010. Hasil tahunannya disetujui menggunakan rate mengambang pada LIBOR atau London Interbank Offering Rate 0,45%. Kemudian yang suku aset spesifik, pada kategori ini sumber daya dimobilisasi dengan menjual hak manfaat atas aset kepada investor. Yang suku neraca spesifik contohnya pada yang dikeluarkan oleh IDB tahun 2003 yang jatuh tempo pada tahun 2008. IDB menggunakan dana tersebut untuk membiayai berbagai macam proyek dari negara-negara peserta. Lalu relevansi pentingnya penerbitan suku oleh pemerintah adalah yang pertama, mendorong basis sumber pembiayaan. Kemudian yang kedua, pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri. Yang ketiga, menciptakan benchmark. Keempat, memperluas dan mendiversifikasikan basis investor. Kelima, pengembangan alternatif instrumen investasi. Keenam, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara. Dan yang terakhir, mengoptimalkan pemanfaatan dana masyarakat yang belum terjaring sistem keuangan konvensional. Potensi permintaan suku ada dalam pasar dalam negeri dan juga ada pasar internasional. Dari pasar dalam negeri yang jumlahnya penduduk muslim terbesar di dunia, jumlah emiten yang melakukan penawaran efek syariah masih sedikit dan proporsi produk syariah relatif masih sangat kecil. Sedangkan yang di pasar internasional, pesatnya pertumbuhan aset pasar keuangan syariah, repatriasi dana-dana Timur Tengah pasca 9/11, terbatasnya jenis dan jumlah instrumen keuangan syariah, kemudian terus meningkatnya peringkat kredit Indonesia. Upaya pemerintah dalam pengembangan suku dan perbankan syariah dituangkan dalam 6 pilar akselerasi pengembangan perbankan syariah. Yang pertama ada penguatan kelembagaan bank syariah, kedua pengembangan produk bank syariah, lalu yang ketiga ada intensifikasi edukasi publik dan aliansi mitra strategis, keempat ada peningkatan peranan pemerintah dan penguatan kerangka hukum, lalu penguatan SDM bank syariah, dan yang terakhir ada penguatan pengawasan bank syariah. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada hari ini. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Holis. Baik guys, terima kasih guys. See you.